Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan melaksanakan uji kompetensi santri Ma'had MTSN 1 Jember, yakni dengan saudara Atta yang akan membacakan kitab Fathul Qorib bab faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Coba dibuka babnya, sudah dibuka atau ya mulai dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, itu fasal suci. Fi bayani ma yang dalam makna barang yahrum wa haram apa isti'maluhu mengumpulkan ma min awani saking bira-bira wadah pemanan barang yajuzu kang urang. Wabada anak ngawit sapa musannif biawali kalan kalawan faqala mangkawanca sapa musannif wala yajuzu lan ora menang fi ghairi darurati indalu saliyane rot dirajulin mari wong lanang aw imraati utawa wong wadon apa istimalu sain nganggo akas wiji-wiji min awani dahabi saking pira-pira wadah emas fafidotilan harak tapi akli ora ing dalam mangan wala fi sarabilan ora ing dalam ngopi wala goi hilima lan ora ing dalam mangan lebih wa kamalan kaya barang ya haram apa isi malu makan barang yukiro kang dedu tarapamah ya haram apa itadahu ngalap mah min gairi isi maling saking ala dan gawi bi asahi ing dalam kalasah wa yahrumulan haram aidan kelawan malih apa alina wadah amat liu kang den sepuh bidah bi kelawan mas au fidati utawa perak en hasala lamun hasil intilai sangke sepuh apa saya suci wiji biarodihi kelawan dan panasakan alan nari ngalasi api waya juzulan menang apa isi malu inai gohi lima mengawalkan wadah saliane loro ayat tegese gohi lidah api saliane emas bafidati lan perak min awalnya saking pira-pira wadah hanafi sati kang bagus kaina iya kuti kaya wadah yakut waya rumulan haram apa inau wadah mudab bagu kang den tambal widawati fadoti kelawan tambalan perak kabiratin kang gede urfan ing dalam qaul urf lizinati krono riasan kain kan asmuka ana apa tambalan iku kabiratin kang gede dihajati maring hajat jaza makawan apa istimal mal karati sertane kemakruhan au sugarati utawa cilik urfan ing dalam qaul urf izinati krono riasan urias mangko den makurake au li hajati utawa krono hajat fala takruhu mangko ora den makurake ama dabatu dahabi ana pertama kembali emas itu fatahrum mangko den hormati mutlakan kelan mutlak ama kaya barang soal kang den sahake hu ing mah sapa Nawawi Imam Nawawi. Coba dimurati dulu atau. Adapun pasal ini menjelaskan tentang wadah-wadah yang haram untuk digunakan dan wadah yang boleh digunakan. Imam Nawawi mengawali dengan yang pertama dengan beliau berkata dan tidak boleh selain keadaan darurat bagi orang laki-laki dan orang perempuan untuk menggunakan sesuatu dari wadah emas dan perak. Tidak dibolehkannya untuk makan, minum, dan selain makan dan minum. Dan seperti mana yang telah seperti mana yang haram digunakan yang sudah disebutkan di atas, haram untuk menyimpan wadah untuk tidak digunakan menurut qaul sah, dan haram untuk menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak dengan hasil dari sepuhan tersebut menghasilkan sesuatu dengan dipanaskannya di atas api, dan boleh untuk menggunakan wadah selain dari emas dan perak dari beberapa wadah yang bagus seperti wadah yakut, dan haram untuk menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar menurut urf karena perhiasan. Dan jika ada tambalan itu besar karena hajat, maka dibolehkan
disertakan dengan kemakruhan, atau tambahan tersebut kecil menurut Warokoh karena perhiasan maka dimakruhkan, atau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Adapun tambahan emas itu diharamkan dengan mutlak seperti yang sudah disahkan oleh Imam Nawawi. Ya, bagus. Kemudian mulai pertanyaan nahwu sharafnya. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani. Minal awani itu susunan apa atau? Min, kemudian ada min, kemudian terus ada al awani. Itu susunan apa namanya? Susunan kok idhofah? Min itu apa namanya? Huruf jar. Berarti namanya susunan jar majrur. Ya. Mana huruf jarnya? Min. Mana majrurnya? Al-awani. Al awani. Kemudian al awani karena majrur menjadi majrur maka harus dibaca Kasroh. ya, dibaca jar ya, dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan Kasroh. masa kasroh. Awani berarti bacanya. Awani apa awani? Ya. Ya. Sukun. Sukun. Takdiri. Ya, takdiri ya. Atau tanda jarnya ini menggunakan kasroh muqaddarah ya. Kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kirakan karena i'rabnya takdiri. Kalau muqaddarahnya karena i'rabnya takdiri, terus kalau kasrohnya karena dia berupa jamak taksir. Ya, awalnya itu kan jamak taksir. Ini kenapa kok termasuk i'rab yang takdiri kira-kira atau awani? Karena dasar dari isim Isim mangkos yang dibaca takdir. ya, enggak, isim mangkos kan ada dua. Keadaan i'rabnya dia dibaca takdiri itu kan ada dua. Rafa dan tekanan huruf jar. jarnya. Rafa dan jarnya. Kalau nasabnya dia i'rabnya lafzi ya. Jadi ini takdirinya adalah karena dia berupa isim mangkos yang dibaca jar. Oke, selanjutnya wa ma yajuzu. Wa ma yajuzu abada bil awali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin lil rajulin aw imra'atin. Wa la yajuzu. Lafaz yajuzu itu kalimat isim fi'il apa huruf? Atau yajuzunya fi'il ya. Fi'il madi mudhari atau amar? Mudhari. Kenapa kamu mudhari? Ada huruf mudharaah. Apa huruf mudhari'nya? Ya. Karena termasuk mudhari maka termasuk mabni apa mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab di sini? Karena tidak tambahan untuk kata atau nun niswah. Karena mu'rab maka dia bisa dibaca Rafa, nasab atau jazm. Jazm di sini ya justru dibaca apa?
Yajuzunya dibaca apa? Jazm. Jazm. Yakin dibaca jazm? Jadi atau wala yajuzu, ini yajuzunya dibaca Fa. rofa ya. Lanya itu bukan berfungsi sebagai amil nasab ataupun amil jazm. Ya, wala yajuzu meskipun ada lanya itu gak berfungsi sebagai amil nasab atau amil jazm. Jadi tetap dia anggapannya adalah sepi dari amil nasab atau amil jazm. Ya, lanya itu cuma la nafi saja. Enggak berpengaruh pada i'rabnya. Jadi dibaca apa toh? Ya juzu rafa. Ya, kemudian karena dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan apa? Karena menggunakan domah. Kenapa kok menggunakan domah? Karena al-fi'lu mudhari wa yatasil bi akhiri syai'un. Karena al-fi'lu mudhari allati lam yatasil bi akhiri syai'un. Kemudian karena ya, kemudian selanjutnya termasuk malum apa majhul? Ya juzu, maklum atau majhul? Maklum. Kenapa kok maklum? Karena tidak mengikuti kaidah majhul. Karena maklum maka dia membutuhkan Fa'il. fa'il. Mana fa'ilnya? Istimalu syai'in. Kemudian istimalu syai'in, istimalu sebagai fa'il maka dia harus dibaca Rafa. rafa. Tanda rafanya kalau istimalu Domah. kenapa domah? Isim mufrad. Isim mufrad. Kembali kepada yajuzu, yajuzu termasuk lazim apa muta'addi atau Lazim. Muta'addi. lazim? Ya, benar lazim atau. Jadi kenapa kalau lazim? Karena artinya tidak dapat dipasifkan. Karena artinya tidak dapat dipasifkan. Apa artinya yajuzu? Boleh. Boleh. Bisa dipasifkan enggak? Tidak. Tidak bisa. Ya, maka dia termasuk fi'il yang Lazim. lazim. Karena lazim maka Tidak memiliki maf'ul bih. tidak membutuhkan Maf'ul bih. maf'ul bih. Kemudian istimalu syai'in min awani dzahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihi ma huwa kama yahrumu istimalu madzukira yahrumu ittikhaduhu ittikhadu itu termasuk lafaz yang sigatnya apa? Ittikhaduhu apa atau Ya, apa ittikhadu sigatnya? sekarang Masa fi'il madhi. Masa bisa jadi fa'il kalau fi'il madhi. Istimalu madzukir yahrumu haram apa ittikhaduhu nyimpen ma apa ittikhaduhu. Jelas ini isim. isim. Ya. Apa tapi sigatnya? Masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim ya ittikhaduhu. Ini
Sigatnya adalah masdar ghairu mim, berasal dari fi'il madhi apa? Ittahoda. Ittakhadha, ya benar. Coba ditasrif atau ittakhadha. Ittahoda yattahidu ittihodan wa muttahodan fa wa muttahid. Lagi. Ittakhadha. Ittahoda yattahidu ittihodan wa muttahodan fa wa muttahidun wa daka muttahodun. Ittahid la tattahid muttahodun muttahodun. Ya benar. Kemudian fi ghairi istimalin fil asai wa yarum aidan alinau al-matliyu. Kalau lafaz al-matliyu tahu sigatnya apa itu atau? Sudah pernah dibahas ini sebelumnya. Al-matliyu sigatnya yang jelas dia isim sifat. Al-inawata al-matliyu kang den sepuh. Ya, makna den itu kalimat isim apa itu namanya? Isim maf'ul, ya, isim maf'ul kan bermakna di, ya, makna pasif. Jadi al-madli adalah isim maf'ul, ya, berasal dari fi'il madhi apa? Tola, ya, tola. Jadi itu mujarrad, ya, fiilnya bentuknya mujarrad. Selanjutnya bidhahabin au fiddatin. Kalau lafaz afid au fiddatin itu kalimat isim fi'il atau huruf atau? Fiddatin isim. Pertanyaan selanjutnya dibaca rafa nasab atau jar? Nasab. Dibaca masa nasab. Bidhahabin au fiddatin. Jar, ya. Kenapa kok jar? Karena mengikuti dari lafaz bidhabi. Apa jawabannya? Karena tergolong majratul asma dulu, ya. Majratul asma yang mana? Tapi yang mana? Ataf, ya. Kenapa kok disebut ataf atau ma'tuf ini? Karena ada huruf ataf, ya, dan dia jatuh setelah ataf ini. Atafnya, ya. Kemudian mana kira-kira ma'tuf alaihnya? Bidhabi. Zahabin itu kan menjadi ma'tuf alaih, yang mana zahabin dibaca jar. Maka fiddatin juga harus dibaca jar. Tanda jarnya kalau fiddatin menggunakan kasrah. Kenapa menggunakan kasrah? Isim mufrad. In hasala min adilai syai'un bi'ardihi 'ala nari wa yajuzu istimalu ina'i ghairihi ma ay ghairi dhahabi ahwil wal fiddati. Wa yahrumu al-ina'ul muddababu bidabati fiddatin kabiratin urfan lizinatin fa in kanat kabiratan. Kabiratan itu kalimat isim fi'il apa huruf atau? Ketemu? Dibaca isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa kok isim? Karena
karena ada tanwin. ya karena ada tanwin. Ya, karena ada ciri-cirinya yaitu dibaca tanwin. Kemudian kalau ini isim, pertanyaan selanjutnya gimana toh? Apakah dibaca rofa, nasab, atau jar? Apakah dibaca rafa, nasab atau jar? Kabirotan ini dibaca rafa, nasab atau jar? Atau Nasab. nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena Tergolong apa dulu? karena tergolong dari masbatul asma. Tergolong mansubatul asma. Mansubatul asma yang mana? Khobar ini. Khobar? Enggak ada mansubatul asma khobar. Nah, apa aja coba? Mansubatul asma apa aja coba? Maf'ul, maf'ul ajali, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, hal, tamis, munada, musanna, khabar kana, isim inna, awabi, isim la. Bismillah. Mana ini kira-kira? Isim inna. Masa isim ini? Fa in kana mongko lamun ono apa dhabbah kabiratan jadi apa? Khabar kana. Khobar kana ya. Tadi yang disebutkan atau khobar inna ya. Khobar kana. Khobar kana apa pengamalannya kana itu atau? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa tarfa'ul isma dan sifat khabar itu? Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Menasabkan khabarnya ya, jadi khabar kana itu harus dibaca nasab. Tanda nasabnya kalau kabiratan ini menggunakan apa? Fathah. Kenapa menggunakan fathah? Isim mufrad. Karena isim mufrad ya. Ya, untuk bacaan sudah lumayan bagus atau mungkin itu saja yang bisa diujikan kali ini. Tetap dipelajari terus dan bacaannya kadang keliru-kelirunya di tanwinnya atau kalau nggak ada alnya dibaca tanwin ya dibaca tanwin, jangan pas dihilangkan tanwinnya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.